Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari jurnal kami yaitu analisis kekuatan struktur semi submersible rig menggunakan hukum Archimedes di pantai selatan. Kita akan langsung saja masuk ke pendahuluan yaitu latar belakang yang akan disampaikan oleh Manus. Oke, untuk latar belakang yang kami ambil yaitu Indonesia merupakan negara dengan luas laut yang mencapai 3 juta sekian kilometer persegi. Dengan luas laut yang lebih besar daripada daratan, Indonesia kemudian dijuluki sebagai salah satu negara maritim. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sumber daya energi dan mineral bawah laut yang melimpah, sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal. Minyak dan gas bumi dan yang ada di dasar laut diambil dengan menggunakan teknik pengoboran, di mana menggunakan rig. Rig sendiri memiliki banyak macam, salah satunya itu semi-submersible rig. Nah, untuk pengeboran sendiri, ada berbagai macam teknik. Untuk yang kami ambil sendiri yaitu dengan menggunakan hukum Archimedes. Jadi, dalam artikel ini akan dilakukan perhitungan untuk menganalisis kekuatan dari semi-submersible rig dengan menggunakan prinsip hukum Archimedes. Nah, untuk rumusan masalahnya, dari latar belakang yang telah dijelaskan, didapatkan perumusan masalah dalam artikel ini, yaitu bagaimana cara menganalisis kekuatan dari semi-submersible rig dengan menggunakan prinsip hukum Archimedes. Tujuannya yaitu dari perumusan masalah yang ada, didapatkan pula tujuan, yaitu untuk mengetahui cara menganalisis kekuatan dari semi-submersible rig dengan menggunakan prinsip hukum Archimedes. Selanjutnya ada tinjauan pustakanya. Yang pertama yaitu tegangan dan regangan. Tegangan adalah objek fleksibel pembuka ukuran tertentu saat ditarik dengan paksa. Tegangan ini adalah perbandingan antara gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut dengan pos penampang benda tersebut, sehingga didapatkan persamaan dari tegangan ialah F per A. Kemudian selanjutnya yaitu regangan. Regangan adalah perubahan relatif dalam ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. Didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang suatu benda dengan panjang semula benda tersebut, sehingga didapatkan persamaannya yaitu delta X per X. Kemudian yang kedua yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah sebuah prinsip fisika yang menyatakan bahwa sebuah benda yang terendam di dalam cairan akan mendapat gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Untuk persamaan dari hukum Archimedes ini yaitu gaya apung sama dengan minus pro kali G kali V. Kemudian yang ketiga yaitu fluida dinamis. Sifat fluida yang ideal yaitu adanya aliran yang stabil. Next. Kemudian ada aliran tidak dapat dimanfaatkan, aliran non kental dan alirannya ramping dan tidak bergejolak. Kemudian ciri-ciri umum dinamika fluida adalah cairan yang dianggap tidak kompatibel, kemudian cairan bergerak tanpa gesekan, aliran fluida adalah aliran tetap dan tidak tergantung pada waktu, kemudian senilai linear atau berlapis. Persamaan dalam fluida dinamis dapat ditulis yaitu delta V per delta T. Selanjutnya ada analisis fluida, yang mana analisis fluida ini zat yang berada dalam keadaan cair maupun liquid dan gas. Nah, uh, analisis fluida ini di semi submersible rig ini berada di kedalaman hingga 750 meter dengan cuaca yang buruk dan ombak yang tinggi. Hal ini terjadi karena ada alat yang memiliki hul dan baling-baling sehingga pekerja dapat mengatur posisinya. Selanjutnya, karena semisal belik ini biasanya bekerja di ombak yang tinggi dan sering mengalami cuaca yang buruk, sehingga memiliki lambung apung yang mempunyai struktur mengapung. Tetapi juga cukup berat untuk menjaga struktur tetap stabil dan tegak. Sehingga platform ini biasanya ditempatkan dengan kombinasi tali, rantai, kawat, atau tali polyester atau keduanya. Nah, selama pengeboran atau produksi operasi, submersible ini digunakan di kedalaman dari 200 sampai 10.000 kaki atau 60 sampai 3.000 meter, sehingga alat submersible ini dapat bekerja dengan baik dengan kondisi apapun dengan bentuk struktur dan bahan yang baik.
Kemudian selanjutnya ada analisis beban, yaitu pada suatu proses perancangan bangunan lapis pantai untuk menentukan kemampuan kerja suatu struktur akan dipengaruhi oleh beban yang terjadi pada bangunan tersebut. Sehingga perancang harus menentukan akurasi atau kekuatan beban yang akan diterapkan dalam perancangan. Adapun beban yang harus dipertimbangkan yaitu antara lain satu ada dead load atau beban mati yang merupakan beban dari komponen-komponen kering serta beban-beban dari permukaan. Beban mati tersebut dapat dikelompokkan menjadi seperti berat dan dari struktur bangunan lepas pantai seperti yang panjang, deck, jacket, dan railing. Kemudian ada berat peralatan, lalu ada beban akibat gaya-gaya hidrodinamis. Lalu yang kedua ada lift load. Beban hidup adalah beban yang terjadi pada platform atau bangunan lepas pantai selama dipakai atau berfungsi dan berubah dari mode operasi satu ke mode operasi yang lain. Adapun yang termasuk beban hidup dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada berat peralatan permanen pengeboran dan produksi, berat peralatan pendukung pengeboran dan produksi, berat fasilitas akomodasi, berat cairan dan konsumsi logistik. Lalu ada beban akibat gaya-gaya yang disertakan dalam operasi struktur seperti alat dan material pengeboran. Lalu ada beban akibat gaya-gaya yang disertakan dalam operasi struktur seperti crane. Lalu yang ketiga ada accidental load. Accidental load atau beban kecelakaan merupakan beban yang tidak dapat diduga sebelumnya yang mungkin terjadi pada suatu bangunan pantai. Beban kecelakaan ini terjadi akibat tabrakan dengan kapal pemandu, putusnya tali katrol crane, putusnya tali tambat rantai jangkar atau tali baja katrol, kebakaran, letusan, blowout, dan benda yang jatuh mengenai crane. Kemudian ada environmental load. Environmental load atau beban lingkungan adalah beban yang terjadi karena dipengaruhi oleh fenomena alam di lokasi suatu bangunan lepas pantai yang dioperasikan seperti angin, arus gelombang, gempa, salju, es, dan gerakan bumi. Beban lingkungan juga termasuk variasi tekanan hidrostatik dan cadangan daya akum. Kemudian ada analisis increase. Mengingat beban statis merupakan acuan beban yang digunakan untuk analisis beban dinamis dan analisis lainnya pada struktur, maka dalam perencanaannya diperlukan kecepatan desain, keakuratan perhitungan, dan juga ketelitian dalam memperhitungkan segala aspek yang berkaitan. Berdasarkan untuk mempertimbangkan unity check disyaratkan kurang dari 100 dan 400 maksimal yang dapat diterima struktur berdasarkan pada dua kondisi pembenahan. Kondisi pembenahan tersebut antara lain kondisi operasi dan kondisi badai. Selanjutnya ada keandalan dan resiko. Nah, sistem dari keandalan pada dasarnya dapat ditunjukkan sebagai problematika antara demand dan capacity. Secara tradisional didasarkan atas safety factor. Nah, selain itu karena adanya beberapa bahaya yang terjadi akibat kelalaian manusia dan pengaruh dari luar seperti pada saat instalasi ataupun proses operasional lainnya antara lain ledakan sumur, kebakaran, benda jatuh, tubrukan kapal dan helikopter, gempa, cuaca buruk, dan kombinasi dari kejadian-kejadian tersebut. Nah, terjadi kegagalan mengakibatkan berbagai konsekuensi teknis dan ekonomi. Sehingga penilaian risiko terhadap analisis risiko tetapi juga termasuk proses dengan hasil dari analisis risiko yang dipertimbangkan terhadap keputusan standar atau kriteria. Analisis risiko ini dapat disusun berdasarkan 4 langkah seperti mengidentifikasi potensial bahaya, menghitung peluang terjadinya kegagalan, menentukan konsekuensi yang akan terjadi, melakukan evaluasi dan risiko. Nah, dasar penilaian risiko dapat dilakukan pada awal tahap desain seperti konsep atau sesudahnya. Selanjutnya, penilaian risiko ini untuk konsep desain berpeluang untuk memberikan pandangan pada tipe, jumlah, dan besar risiko digabungkan dengan konsep desain. Selanjutnya, pada dalam beberapa kasus pengujian desain yang telah lolos penilaian risiko dalam tahap konsep atau memerlukan penilaian risiko yang lainnya hingga pada tahap desain yang rumit dan lengkap. Risiko didefinisikan sebagai hasil dengan kejadian yang diantisipasi terjadi dan konsekuensi dari kejadian. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu yang pertama ada studi literatur. Pada tahap ini dilakukan pencarian literatur. Pencarian literatur ini dilakukan dengan cara mengumpulkan publikasi ilmiah dan literatur terbuka yang relevan, yang dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan artikel ini. Literatur yang dikumpulkan berkaitan dengan kajian serta majalah terkait sebelumnya yang telah ditangani. Dengan permasalahan serupa, yaitu semi kajian respons struktur semi submersible terhadap
eksitasi, regular wave, dan random wave. 2. Data sekunder. Informasi struktural terdiri dari ukuran semi-submersible. Parameter data semi-submersible digunakan dalam studi desain akhir ini adalah SR Wildcat semi-submersible yang dioperasikan oleh ConocoPhillips, perairan Natuna Indonesia di Sumur Bawah. Di bawah ini terdapat informasi struktur dimensi utama SR Wildcat semi-submersible. Lalu dilanjutkan data lingkungan. Data lingkungan di mana struktur beroperasi meliputi kedalaman, tinggi gelombang, periode gelombang, jenis spektra, kecepatan arus, dan kecepatan angin. Didapatkan dari data pada perairan Natuna sebagai berikut. Untuk selanjutnya adalah analisis fluida melibatkan pengamatan terhadap perilaku fluida di sekitar struktur semi-submersible, terutama saat terkena gelombang dan arus laut. Hal ini meliputi pengamatan terhadap tekanan hidrodinamik, kecepatan aliran fluida, dan gaya-gaya yang dihasilkan oleh fluida tersebut pada struktur. Pada umumnya, analisis fluida dilakukan menggunakan metode simulasi numerik seperti computational fluid dynamics. Metode ini memungkinkan para insinyur untuk memodelkan aliran fluida di sekitar struktur dan menganalisis pengaruhnya tekanan terhadap kekuatan dan stabilitas struktur. Dan yang terakhir adalah analisis hidrostatik. Analisis ini melibatkan pengamatan terhadap tekanan hidrostatik pada permukaan air di sekitar struktur semi-submersible, terutama pada bagian-bagian yang terendam dalam air. Tekanan hidrostatik tergantung pada kedalaman air, volume struktur yang terendam dalam air, dan massa jenis air. Dalam analisis ini digunakan prinsip hukum Archimedes, yaitu bahwa gaya dorong yang dialami oleh suatu benda yang terendam dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dalam hal ini, berat fluida dipindahkan oleh struktur semi-submersible adalah sama dengan massa jenis air dikalikan dengan volume struktur terendam dalam air. Analisis hidrostatik penting untuk memastikan bahwa struktur semi-submersible dapat menahan tekanan hidrostatik dan tetap stabil dalam kondisi gelombang dan arus laut yang berbeda-beda. Analisis hidrostatik juga diperlukan untuk menentukan titik berat struktur dan jarak pusat rotasi struktur yang kemudian digunakan dalam menghitung momen gelombang yang dialami oleh struktur. Oke, setelah melakukan penelitian, kita mendapatkan hasil pada jurnal yang berjudul Analisis Kekuatan Struktur Semi-Submersible Rig ini yang menggunakan hukum Archimedes. Ternyata kita bisa mengetahui bahwa submersible rig ini merupakan alat yang biasanya bekerja pada ombak yang tinggi dan sering mengalami cuaca yang buruk. Dengan beroperasi di laut dengan kedalaman hingga 710 meter, sehingga kita dapat analisis kekuatan submersible rig ini dengan menggunakan hukum Archimedes. Yang mana hukum Archimedes sendiri adalah sebuah prinsip fisika yang menyatakan bahwa sebuah benda yang terendam dalam cairan akan mendapat gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Pertama-tama, perhitungan harus dimulai dengan menghitung berat total struktur semi-submersible rig-nya terlebih dahulu. Berat total strukturnya tersebut ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Berat total sama dengan berat ponton ditambah berat kolom atau kaki ditambah berat deck rig ditambah berat peralatan dan berat kru. Kemudian massa jenis total dari struktur itu juga harus diketahui, yang merupakan rasio antara berat total dan volume struktur. Massa jenis totalnya adalah berat total dibagi volume total struktur. Selanjutnya, perhitungan juga harus dilakukan untuk menentukan berapa banyak ponton-ponton yang terendam dalam air yang tengah gelombang. Nah, dengan volume terendamnya ponton-ponton tersebut adalah sama dengan gaya dorong dibagi massa jenis air dikali oleh gravitasi. Mana gaya dorong yang dialami oleh ponton-ponton harus sama dengan berat air yang dipindahkan oleh ponton-ponton tersebut keluar. Nah, untuk menghitung gaya jumlah dorongnya, itu adalah massa jenis air dikali volume terendam dikali gravitasi. Nah, sedangkan untuk menghitung berat total air yang dipindahkan oleh ponton-ponton adalah massa jenis air dikali volume terendam. Setelah itu, perhitungan harus dilakukan dengan menentukan kekuatan struktur submersible rig dengan kondisi gelombang yang ada di pantai selatan. Yang perhitungan pertama adalah jumlah gaya gelombang yang dialami struktur submersible rig ini harus dihitung dengan gaya gelombang sama dengan
0,5 dikali K dikali Rho dikali G dikali H kuadrat dikali C. Di mana K sendiri adalah konstanta gelombang, Rho adalah massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi, H adalah tinggi gelombang, dan C adalah koefisien gelombang. Kemudian ditentukan juga momen gelombang, yaitu adalah gaya gelombang dikali jarak pusat rotasi. Di mana jarak pusat rotasi itu adalah jarak dari pusat massa struktur ke pusat rotasi struktur. Setelah itu didapatkan gaya total, yaitu adalah gaya dorong ditambah gaya gelombang. Nah, evaluasi kekuatan struktur semi-submersible rig ini menggunakan faktor-faktor seperti kekuatan material, desain struktur, kondisi lingkungan, dan lainnya yang memastikan bahwa struktur tersebut dapat menahan gaya-gaya dan tetap stabil dalam kondisi gelombang apapun yang ada di pantai selatan. Ini adalah contoh struktur semi-submersible rig-nya dari tampak samping. Dan ini adalah contoh strukturnya dari tampak atas. Nah, akan tetapi tidak hanya itu untuk menganalisis kekuatan strukturnya. Pada semi-submersible rig ini juga dapat dipengaruhi oleh alat pendukung yang digunakan seperti kombinasi tali rantai, kawat, atau tali polyester, atau keduanya. Selama pengeboran atau produksi operasi, atau keduanya, meskipun dapat dijaga posisinya dengan menggunakan sistem dynamic positioning, selain itu dapat pada struktur semi-submersible rig ini memiliki lambung apung yang cukup membuat struktur untuk mengapung seperti kapal, tapi juga cukup berat untuk menjaga struktur tetap tegak dan stabil sehingga semi-submersible rig ini tidak akan mengalami kerusakan dengan cepat. Selain itu, tahannya sebuah struktur semi-submersible rig ini tergantung pada kehidupan biota laut di bawahnya. Beberapa biota laut dapat menjadi parasit bagi ketahanan struktur tersebut, sehingga perlu pembersihan secara berkala. Faktor lain yang tergantung besar kecilnya ombak. Meskipun struktur semi-submersible rig ini dimodelkan sebagai struktur yang ditujukan dengan keadaan ombak yang tinggi dan besar, apabila secara terus-menerus terkena ombak dengan frekuensi yang besar, maka peluang umur atau kekuatan dan ketahanan semi-submersible rig ini semakin kecil dan daripada semi-submersible rig yang terkena ombak dan gelombang dengan frekuensi yang lebih kecil. Nah, setelah dibahas, kita mendapatkan kesimpulan bahwa analisis kekuatan struktur semi-submersible rig ini dapat mengalami dalam kondisi gelombang di pantai selatan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip hukum Archimedes dan perhitungan gaya yang dialami oleh ponton-ponton yang terendam dalam air. Namun, perhitungan ini harus dikombinasikan dengan faktor-faktor lingkungan lainnya dan perhitungan kekuatan material yang akurat untuk mendapatkan analisis yang lebih komprehensif dan akurat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.